Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrisna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Saudaraku seiman dan setanah air, sejak diutusnya Rasul, Allah telah memberikan beberapa keistimewaan pada umat ini. Keistimewaan ini tidak ada di dalam umat-umat yang terdahulu. Di antara keistimewaan tersebut adalah, pertama, Allah menjadikan umat ini adalah sebaik-baiknya umat yang ada. Seperti apa yang dikatakan dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang kalian mencegah, memerintahkan kebajikan dan mencegah kelarangan. Dan yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah bahwa Allah telah menyempurnakan agama yang kita anut, dan Allah telah meridhoi Islam itu sebagai agama kita. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kami telah menyempurnakan agama kalian, dan kita telah menyempurnakan kenikmatan bagi kalian, dan kita telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwa Allah menghendaki suatu kemudahan pada agama ini, di mana kemudahan ini tidak terdapat pada ajaran umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki itu kesukaran. Hal ini tampak bahwa pada umat-umat terdahulu syariat itu begitu susah, bahkan suatu najis yang mengenai badan seseorang pun harus dipotong, berbeda dengan syariat kita yang dimana cukup dengan dibasuh. Begitu juga taubat pada zaman dahulu, umat-umat terdahulu, itu adalah dengan membunuh diri mereka. Dan alhamdulillah pada syariat Islam itu tidak perlu, cukup dengan istighfar dan bertaubat. Begitu juga keistimewaan yang keempat, yaitu bahwa umat ini tidak akan sepakat pada kesesatan, seperti yang diterapkan dalam hadis, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, bahwa umatku tidak akan sepakat pada kesesatan. Saudaraku seiman dan setanah air, Allah mensyariatkan suatu ibadah tidak hal dan tidak bukan kecuali karena terdapat keistimewaan di dalamnya. Salah satunya yaitu puasa. Di dalam ibadah puasa, Allah telah memberikan atau memberi beberapa keistimewaan darinya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu yang pertama, bahwa puasa itu pahalanya akan dilipat gandakan hingga tidak terhitung jumlah lipatannya. Berbeda dengan ibadah lain, seperti yang dikatakan dalam hadis, asyamu li wa ana ajzi bihi, kul hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap kebaikan atau ibadah itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, yaitu kata Allah, dan Allah lah dan aku yang akan membalasnya. Dan keutamaan yang kedua atau keistimewaan yang kedua dalam puasa, yaitu bahwa di dalam puasa Allah telah menyiapkan pintu, yang dimana pintu tersebut khusus bagi orang-orang yang berpuasa.
dan tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah wa la yadkhulu ahadun ghairuhum. Yang artinya bahwa dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan itu pintu Rayyan, di mana yang dalam pintu tersebut tidak akan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan selain orang berpuasa tidak akan masuk dalam pintu itu. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah bahwa Allah menjadikan puasa itu sebagai pelindung. Baik itu pelindung diri dari syahwat maupun pelindung diri dari neraka. Seperti yang dikatakan dalam hadis, asyamu junnatun hasinatun minan nar. Bahwa puasa itu adalah pelindung atau tameng yang akan menjaga diri itu dari neraka. Begitu pula keistimewaan yang keempat adalah bahwa Allah menjadikan bau mulut orang puasa di sisinya itu lebih wangi daripada bau semerbak misik. Seperti yang dikatakan dalam hadis, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bahwa sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau semerbak misik. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah bahwa Allah menjadikan segala tingkah laku atau perbuatan orang selama puasa itu adalah ibadah, yaitu ibadah walau selama perbuatan tersebut tidak melanggar syariat. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'ahu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Bahwa diamnya orang berpuasa itu dianggap sebagai tasbih, mengagukan Allah, dan tidurnya itu dianggap sebagai ibadah, dan doanya itu mustajab, dan perbuatannya akan dilipat gandakan. Jamaah sekalian, semoga kita bisa mengambil ibrah atau hikmah yang ada dalam puasa, dan kita selalu minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan, dan semoga Allah menyabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wallahumma fiq lakum mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.